suara kita. Aku udah riset data pemenang tahun lalu. Mereka kuat di hafalan, tapi lemah di data terbaru. Kita bisa masuk ke sana. Tapi kita butuh lebih dari sekedar data, Gian. Kita butuh argumen yang nggak bisa dibantah sama juri. Tenang tim elit, urusan dokumentasi, dukungan moral, sama stok air minum selama kita latihan, biar aku yang sikat. Sebelum diubah bab tentang Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas 4 pasal. Sesuai dengan Pancasila, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yuni, kamu jangan terlalu kaku. Gerakan tanganmu harus mengikuti penekanan kata. Pas bilang keadilan, tanganmu terbuka, bukan mengepal. Tunggu, bagian orasi ini masih terlalu umum. Kita butuh contoh kasus yang nyata. Desi, bagaimana menurut kamu? Maaf Kar, aku tadi lagi nggak fokus. Ibu lagi kurang sehat dan stok dagangan di pasar masih belum banyak yang terjual. Aku harus pulang sekarang Kar. Des, maaf ya, aku nggak tahu. Kita nggak boleh biarkan Desi berjuang sendirian. Gimana kalau kita besok latihan di rumah Desi sambil bantuin ibunya? Ide bagus. Sebutkan isi pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Tapi Gian, praktiknya di lapangan sering beda. Kita harus bahas itu di babak debat nanti. Nah, Karina benar. Juri bakal cari siapa yang paling kritis. Lihat Desi, dengerin kita sambil nulis harga pasar, tapi Wiwina pemakamin apa yang kita sebut tadi. Oleh karena itu, kesejahteraan dimulai dari pasar-pasar kecil. Stop. Kalimat itu masih kurang tajam. Coba ganti. Kesejahteraan bukan angka di kertas laporan pemerintah, tapi di senyum ibu-ibu yang berjuang di pasar setiap fajar. Itu baru benar Kar, ini yang beneran kami rasain. Pertanyaan terakhir untuk babak penentuan, apa kunci utama persatuan dalam keberagaman ekonomi di Indonesia agar tidak terjadi kesenjangan? Izin menjawab, berdasarkan pengamatan kami di lapangan, kunci utamanya bukan hanya sekedar bantuan modal, tapi solidaritas sosial. Seperti yang kami pelajari dari salah satu rekan kami, ekonomi bangsa bukan hanya sekedar siapa yang paling kaya, tetapi siapa yang bisa berbagi beban. Dan sistem digital harusnya menjadi jembatan bagi pedagang kecil, bukan malah mematikan mereka. Karena kuncinya adalah tidak membiarkan satupun anak bangsa merasa sendirian dalam perjuangannya. Luar biasa, jawaban kita. Tinggi panggung tak berarti jika berdiri sendiri. Bersama mereka, langkah kecil ini akhirnya menuju awan.